Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, kembali lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini kalian mendengarkan What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Kali ini Lea mau bahas kotak kosong menang pilkada ulang digelar. Pada awalnya, sebanyak 43 daerah hanya memiliki calon tunggal kepala daerah untuk pilkada serentak 2024 nanti. Namun setelah perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah, ada tambahan 2 daerah yang memiliki 2 pasang calon atau paslon, yaitu ada di Kabupaten Puhowato, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, itu artinya untuk saat ini masih ada 41 daerah yang memiliki calon tunggal dan akan melawan kotak kosong. Menyikapi fenomena kotak kosong ini, Komisi 2 DPR semalam suntuk menggelar rapat dengar pendapat bareng KPU. Hasilnya, rapat dengar pendapat di Komisi Bidang Pemilu DPR menyepakati pilkada ulang digelar 2025 jika kotak kosong menang di pilkada serentak 2024. Nah, emang ya kotak kosong ini belakangan menjadi polemik dan kekhawatiran sebagian pihak karena bakal mempengaruhi kualitas demokrasi. Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik menyebut, pilkada dengan calon tunggal adalah hal yang diperbolehkan secara konstitusional dan sah menurut hukum. Meski begitu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Iqbal Kholidin, mengatakan fenomena muncul kotak kosong sebenarnya kurang baik dalam kehidupan demokrasi. Untuk itu, Perludem mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan berani menolak hal-hal yang dapat merusak demokrasi. Setali 3 uang, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, fenomena calon tunggal di pilkada melawan kotak kosong adalah tanda dari rusaknya demokrasi di Indonesia. Menurutnya, kotak kosong memang konstitusional dan tidak dilarang. Namun dengan meningkatnya jumlah kotak kosong pada gelaran pilkada menunjukkan demokrasi yang tidak sehat. Meski begitu nih ya, apa sih untung rugi pilkada ulang digelar? Kita mau kupas bareng news editor Wahyu Setiawan usai jeda. Tolong! Ada apa MJ? Spider-Man tolong, tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, kotak kosong menang, pilkada ulang digelar. Nah, kita udah bersama news editor Wahyu Setiawan. Hai Wahyu. Halo Lea. Nah Wahyu, bicara soal pasangan calon tunggal lawan kotak kosong. Sebenarnya ini tuh jadi perbincangan yang cukup hangat nih Wahyu, belakangan ini. Dan sebagian pihak ini menilai sebagai kenyataan demokrasi. Tapi sebagian lain ada yang menilai juga ini tuh sebagai demokrasi yang buruk atau rusak gitu tadi katanya. Nah, kalau dari pantauan Wahyu sendiri seperti apa nih? Ya, saya bisa memahami ya beberapa pihak yang menilai bahwa ini sebagai sebuah kemunduran demokrasi ya. Karena namanya kan pesta demokrasi, harusnya lebih dari satu ya untuk memilih ya. Ramai harusnya ya? Ya, idealnya seperti itu. Tapi ya sah-sah saja sebetulnya kalau lawan kotak kosong itu. Soal yang kamu katakan itu ya, jadi Presiden Jokowi itu memang menyebut kotak kosong di 41 wilayah itu sebagai sebuah kenyataan demokrasi lah ya. Itu disampaikan Jokowi merespons ada 41 wilayah di Indonesia yang hanya diikuti pasangan calon tunggal alias calon yang melawan kotak kosong di Pilkada 2024. Saya kira dari 500-an pilkada yang kotak kosong 40-an, saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu, baik di kabupaten, di kota maupun di provinsi. Jokowi kembali menegaskan kondisi yang terjadi memang demikian adanya ya. Namun, Kepala Negara menggarisbawahi ini, kotak kosong juga memiliki arti dalam proses demokrasi. Nah, sementara itu yang tadi kamu singgung ya, kalau memang ada yang khawatir
dengan fenomena kota kosong di puluhan daerah itu ya. Salah satunya ini ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Jadi meski dia mengakui bahwa ini itu adalah konstitusional dan tidak dilarang ya, artinya kota kosong itu sesuai konstitusi ya. Sah-sah aja. Ya, namun dengan meningkatnya jumlah kota kosong pada pilkada kali ini itu menunjukkan adanya demokrasi yang nggak sehat gitu lah kalau kata Ujang ya. Dalam demokrasi harus menghadirkan kompetisi yang sehat. Nah, kompetisi yang sehat itu kan harus ada lawannya, harus ada kandidat lainnya gitu, harus ada calon lainnya, dan harus ada tadi apa yang bisa dikampanyekan, apa yang bisa disosialisasikan, program-program, visi misinya dan lain sebagainya, ide dan gagasannya untuk pembangunan. Kalau kota kosong kan nggak ada. Jadi dalam konteks itu saya melihat demokrasinya rusak, iya mungkin, tapi persoalannya kota kosongnya dibolehkan gitu. Nah, kekurangannya kota kosong tidak bisa apa-apa. Nah, Wahyu, tapi menurut Ujang ini apa sih yang jadi sebab makin meningkatnya tren kota kosong, apalagi nih sampai 40-an lebih gitu kan, 41. Kalau Ujang berpandangan fenomena kota kosong itu bisa saja dikarenakan para kandidat atau partai-partai politik sudah lelah ya untuk berkontestasi di pilkada. Menurutnya beberapa kandidat itu lebih memilih memborong partai politik ya untuk mendukungnya dan melawan kota kosong. Jadi dia menduga ada skenario sengaja dibentuk kota kosong. Potensi menangnya lebih besar ketimbang berkompetisi melawan kandidat lainnya. Mandi politik tinggi, harus memberi sesuatu hadiah kepada masyarakat, kepada pemilih, harus berkampanye, lelah dan melelahkan gitu, dan belum tentu menang kan dalam konteks kontestasi pilkada langsung berat yang dipilih oleh masyarakat begitu. Maka ya saat ini partai-partai dan kandidat lebih cenderung memborong partai politik, ya ibaratnya membayar partai politik agar melawan kota kosong. Nah, Wahyu, kalau kota kosong yang menang, kan sekarang udah bisa dipastikan nih, bakal digelar pilkada ulang 2025. Nah, kemarin kan kita sudah dapat nih hasil rapat dengar pendapat DPR bareng KPU, itu gimana, Wahyu? Ya, sebetulnya sebelum masuk ke situ ya, ada perbincangan atau diskusi mengenai apa istilah yang digunakan ya. Kalau tadi kamu bilang pilkada ulang itu ada beberapa anggota dewan yang menyebut, ya jangan pilkada ulang deh, karena pilkada ulang itu kesannya ya pilkada diulangin dengan calon yang sama begitu ya. Pokoknya bukan pakai pilkada ulang begitu. Jadi keputusan itu memang disampaikan saat rapat dengan pendapat kemarin ya. Ketua Komisi Bidang Kepemiluan DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pilkada ulang itu akan digelar paling cepat tahun depan. Saya kira kita suaranya bersama. Kita lebih memilih pilkada yang lebih cepat. Artinya kita menginginkan lebih baik pilkada itu atau daerah itu dipimpin oleh seorang kepala daerah yang definitif, yang kewenangannya juga lebih luas, lebih pasti dibandingkan pejabat. Jadi kalau pejabat selama 5 tahun itu akan pasti mengganggu jalannya pembangunan di daerah itu. Ya, tapi itu bukan tanpa tantangan ya, Lea ya. Kalau pilkada ulang digelar tahun depan ya, Ketua KPU Afifuddin mengungkap masalah anggaran ini jadi tantangan nih jika pilkada kembali digelar setahun berikutnya. Sebab kata dia ada potensi perubahan postur anggaran nih di KPU daerah, karena kan sudah dianggarkan di 2024 dan mungkin tidak diantisipasi tahun berikutnya akan ada pilkada lagi. Harus nambah anggaran gitu lah ya. Ya, betul. Dalam hal pemilihan berikutnya dimaknai pada tahun berikutnya yang artinya dilaksanakan 1 tahun kemudian, yaitu tahun 2025 sebagai maksud dalam pertimbangan hukum 3.12.3 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 dan seterusnya huruf A, maka perlu dialokasikan pendanaan kegiatan pemilihan yang dibebankan pada APBD, sedangkan APBD tahun 2025 telah ditetapkan. Oke, Wahyu, makin menarik nih. Kita masih mau lanjut obrolin soal ini usai jeda. Lu udah tahu soal ini belum sih? Lihat dong. Oh, ini mah gue udah tahu. Seru banget, sumpah. Hah? Apaan tuh? Ini loh yang lagi viral itu. Hah? Gimana? Daripada FOMO, mending lu dengerin deh podcast Homo Sapiens. Hah? Setiap hari Jumat hanya di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. No more fear of missing out tips. KBR Prime, podcast for curious mind. Nah, masih bareng Wahyu Setiawan, editor KBR di Was Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, kota kosong menang, pilkada ulang digelar. Nah, Wahyu, tadi kan resiko untuk pilkada ulang sempat disinggung sama kamu ya, kalau ini tuh urusannya tuh dana, anggaran, atau biaya ekstra nih. Nah, apakah hal ini tuh tidak diantisipasi, Wahyu?
Ya, harusnya idealnya memang diantisipasi ya. Itu juga disampaikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem nih. Jadi mereka menilai membengkaknya atau bertambahnya anggaran ini jadi salah satu konsekuensi nih jika pilkada kembali digelar di tahun berikutnya ketika kota kosong menang. Direktur Eksekutif Perludem, Hairunisa Nur Agustiati, mengatakan seharusnya ini negara siap ya untuk menyediakan anggaran jika pilkada kembali digelar tahun depan. Oke. Nah, kalau pilkadanya ditunda di tahun depan dan ada concern soal anggaran, ini adalah konsekuensi yang harus diambil. Dan di undang-undang itu kan juga sudah dibuka ruang adanya calon yang hanya satu, atau kota kosong atau calon tunggal. Nah, kemungkinan kemenangannya kan ada dan pilkadanya harus diulang. Nah, oleh sebab itu, saya rasa bukan jadi alasan kalau alasannya adalah ekonomi, kemudian tidak bisa melanjutkan atau melakukan pilkada ulang di tahun selanjutnya. Negara harus menyiapkan anggarannya gitu ya, karena tadi ini adalah konsekuensi, apalagi tadi ya, upaya ini kan bisa dikatakan adanya upaya untuk menghilangkan kompetisinya, ya ada konsekuensi si kota kosong yang menang sehingga anggarannya harus diadakan. Tapi seberapa besar nih Wahyu peluang kota kosong menang secara aturan? Apakah masyarakat sepenuhnya tahu bahwa memilih kota kosong adalah hal yang legal? Ya, nggak tahu juga ya. Tapi harusnya sih itu hal yang legal ya, karena memang ada di kalau milih itu kotak suara ya. Jadi itu juga sempat kami tanyakan kepada Direktur Eksekutif Perludem Hairunisa ya. Jadi dia mengingatkan nih pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kota kosong ini. Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon tentu membutuhkan informasi yang utuh kepada masyarakat bahwa calon yang dipilih di surat suara itu bukan hanya si calon tunggal itu saja, tapi juga bisa memilih kota kosongnya. Bahkan memilih kota kosong itu adalah hak, dan kalau ada yang mau mengkampanyekan kota kosong itu hak juga. Nah, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang utuh. Jadi ketika KPU nanti melakukan sosialisasi, itu bukan hanya mensosialisasikan si satu pasangan calon saja, tapi juga mensosialisasikan kota kosongnya. Nah, terkadang memang ada informasi yang keliru di masyarakat bahwa yang bisa dipilih adalah hanya si satu pasangan calon itu. Nah, selain itu masyarakat yang ada di daerah yang diikuti pilkadanya diikuti oleh satu pasangan calon, masyarakat bisa mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu terakreditasi sehingga nantinya ketika ada sengketa hasil pilkada, masyarakat itu bisa menjadi pihak yang bersengketa di pilkada. Nah, biasanya kan kalau di pilkada yang bisa bersengketa itu adalah pasangan calon. Tapi kalau yang di calon tunggal, masyarakat juga bisa melakukannya. Oke, sosialisasi. Lantas menurutnya apa nih yang perlu masyarakat ketahui untuk menyikapi kota kosong ini? Oke, jadi Hairunisa memang menekankan bahwa kota kosong itu konstitusional ya dan diperbolehkan. Jadi masyarakat boleh-boleh saja nih kalau mau memilih kota kosong di pilkada nanti. Iya, mekanisme kota kosong kan memang konstitusional ya, diperbolehkan. Nah, yang perlu publik tahu adalah memilih kota kosong itu juga hak. Jadi walaupun calonnya hanya satu ya atau calon tunggal, bukan berarti hanya dia yang bisa dipilih. Tapi kota kosong itu juga bisa dipilih. Nah, ini kan perlu dilakukan sosialisasi secara masif. Karena jangan sampai yang disosialisasikan oleh penyelenggara pemilu hanya si calon tunggalnya ini saja. Tapi juga ada kota kosong loh sebetulnya, dan hak kita sebagai pemilih juga untuk boleh memilih kota kosong. Yang berikutnya adalah daerah-daerah yang pilkadanya hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau calon tunggal, maka pemantau pemilu terakreditasinya nanti ketika misalnya ada perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, pemantau terakreditasinya itu bisa mengajukan sengketa hasil di MK, jadi bisa memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Nah, ini kan berbeda ya, kalau pilkadanya diikuti lebih dari satu pasangan calon, pihak yang bisa berselisih hanyalah peserta pemilu. Nah, tapi kalau di kota kosong, itu pemantau pemilu terakreditasi bisa menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau misalnya nanti ada daerah-daerah yang kota kosong, maka pemantau-pemantau pemilu ya masyarakatnya hendaknya yang mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu yang terakreditasi di KPU daerahnya. Supaya kalau misalnya mereka menemukan kecurangan, menemukan indikasi-indikasi politik uang misalnya, atau hal-hal yang lain, itu mereka bisa membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Oke, yang jelas kita mengingatkan pemilih juga buat ke TPS tanggal 27 November 2024 untuk pemungutan suara di Pilkada 2024. Nah, kita juga mau tahu loh gimana pendapat kalian pendengar Wasrending terkait fenomena kotak kosong dan pemilihan ulang. Kalian bisa komentar soal ini, silahkan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Wasrending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian Wasrending edisi Jumat
Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan.